warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah bisa datang kembali, kita ketemu lagi. Ya. Iya Mama, ini sudah hari puasa yang kesekian kali. Iya. Nah, tentunya ada banyak amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini. Iya, benar. Nah, amalan-amalan apa saja sih Ma yang ada di bulan puasa ini? Iya. Jadi kalau kita bicara amalan di bulan puasa, itu sebetulnya kan secara umum itu bisa dirangkum dalam 5 hal ya. Iya, Yang pertama 5 hal ya. puasanya itu sendiri. Puasa, Kemudian yang kedua qiyam atau sholat. sholat, Nah ini sholat malam ya. Dalam hal ini tarawih. tarawih, Kemudian yang ketiga tilawah. tilawah, Al-Quran, ngaji ya. Yang ngaji. Dan Tadarus. segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Oke. Kemudian yang keempat kita iktikaf biasanya ya. Nah itu ada hubungannya dengan Lailatul Qadar nanti. Masya Karena itu yang Allah. kita cari yang spesial Iya. bulan Ramadan. Terus yang terakhir? Yang terakhir adalah ibadah harta. Oh, gimana itu ya? Gimana ya? Kayaknya kita perlu ada tempat duduk, kita perlu agak fokus ya. Boleh Miss? Boleh. Nah, kayaknya kita duduk di sini dulu. Iya Miss. Nah, perlu dijelaskan ke saya ini. Saya yang kurang tahu ini tentang ibadah harta ataupun apa itu bagaimana sih, Mas? Iya Miss. Jadi kita itu puasa itu nggak hanya puasa aja ya Miss. Jadi harus ada ibadah-ibadah penyempurnaan yang lain. Pendampingnya. Supaya Ramadan kita itu nggak berlalu sia-sia ya hanya dengan puasa. Karena banyak sekali ibadah-ibadah lain itu yang pahalanya Masya Allah kita kalau lagi bulan Ramadan. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Salah satunya yang tadi itu yang lain itu ya dalam hal ini adalah sholat tarawih. Nah itu enak banget kalau kita nggak melakukan. Jadi memang sunnah hukumnya, tetapi itu adalah sunnah yang ditekankan. Oke. Jadi sebaiknya kita laksanakan. Nah, ngomong-ngomong sholat tarawih nih, biasanya habis sholat isya kita kan sholat tarawih. Iya. Nah, habis sholat kalau sholat tarawih itu kan sunnah sih. Iya. Nah, setelah sholat isya itu biasanya kan ada sholat sunnah. Kalau misalkan kita itu nggak sholat sunnah, kita langsung sholat tarawih, lebih baik yang mana Ma? Apa kita laksanakan sholat sunnahnya terus tarawih juga, atau mungkin cuman tarawih aja? Tarawih gitu Nah, ya. bagaimana itu? Iya. Apakah lebih banyak yang semuanya ataupun alah sama saja? Iya. Gimana itu? Ya Miss, jadi kalau ibadah itu ada keutamaannya masing-masing gitu ya. Kalau para ulama menjelaskan itu sebaiknya yang rawatibnya atau setelah isya tadi itu tidak digunakan. Karena itu adalah penyempurna dari sholat kita yang wajib ya, rawatib itu. Sehingga kalau itu kita tinggalkan terus kita langsung masuk ke sholat tarawih yang sunnah, berarti kita kehilangan pahala sholat rawatib yang utama tadi. Masya Allah, baru tahu saya ini. Tapi boleh-boleh aja nih. Boleh, ya. Cuman kan emang Mumpung di bulan Ramadan iya, ya. benar. Masya Allah. Nah, ini kalau yang harta tadi itu Ma, kalau yang tentang harta itu, kalau misalkan kita itu kalau membagikan misalkan sedikit harta kita, walaupun bukan waktu zakat ya itu ya. Nah, mungkin beramal ataupun apa, lebih besar mana Ma? Tentang zakat kita ataupun amalan-amalan kita, misalkan kita masih berbuka puasa pada anak yatim, misalkan orang yang lewat ataupun apa, itu lebih besar mana pahalanya, zakat kita ataupun ini yang pendapat tadi? Iya. Jadi kalau bulan Ramadan itu kan yang wajib itu adalah zakat fitrah. Ya, Jadi itu wajib. Berarti itu tentu nilainya lebih gitu ya. oh lebih besar. Iya, karena kalau wajib itu kalau tidak kita laksanakan kan berarti kita berdosa. Benar. Kita menyalahi syariat. Nah, karena sedekah kemudian infak itu sunnah, itu bukan berarti nggak ada pahalanya. Jadi sama aja. Kita zakat yang wajib kita laksanakan, yang sunnah, yang sedekah, yang infak tidak kita laksanakan. Kan bisa banyak model ya Miss. Kalau lagi bulan puasa gini, kayak memberi makan orang berbuka puasa, itu pahalanya akan sama dengan orang yang berpuasa. Jadi misalnya kita lagi nggak puasa nih, kita sebagai perempuan kadang nggak puasa ya. Ya. Nah, ketika kita memberi sedekah makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka seakan-akan kita mendapat pahala seperti orang yang puasa. Luar biasa. Padahal kita nggak puasa Padahal itu kita ya. nggak puasa. Tapi kita ikut dapat pahala Iya, ya. bener, sama pahalanya. Iya, iya, iya. Yuk, sambil jalan yuk. Oke, Miss. Nah, untuk yang iktikaf mah, kalau Iya. iktikaf itu menurut Mama Ihsan yang bagaimana sih? Ataukah berdiam diri di masjid aja, melakukan apa dan apa, bagaimana itu? Iya.
Iktikaf itu kan sebetulnya definisinya berdiam diri ya Maya. Iya. Nah kalau dalam konteks bulan Ramadan ini, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid ya. Kalau ini para ulama mengatakan tempatnya itu harus di masjid gitu. Dan berdiam diri itu nggak hanya diam aja, tetapi kita melakukan semua ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita. Ya sholat, ya ngaji, ya membaca buku-buku agama, berzikir, terus pokoknya segala aktivitas kita di masjid itu khusus untuk ibadah. Iya. Nah itu adalah Nah, kita. kalau misalkan kita nggak bisa ngaji nih, Iya. kita nggak bisa ngaji, cuman bisanya baca buku ataupun apa, kita cuman diam aja di situ, di masjid situ, apakah dapat pahala juga? Dapat Miss, Oh, karena dapat. diamnya kita di situ itu berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita punya niat untuk mendekat pada Allah pada hari Masya itu, Allah. malam itu. Kan banyak yang bisa dilakukan ya Miss, maksudnya nggak harus mengaji yang tilawah, tetapi kayak kita berzikir itu kan sama aja. Kita membaca buku-buku agama atau mungkin membaca terjemahnya Al-Quran. Oh, itu sama termasuk aja. ya? Termasuk Masya semua Allah. perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Masya Allah. Oke, luar biasa ini Mama Ihsan. Nah, terus tentang zakat ini, saya itu ya agak bingung ya. Kalau sekarang itu zakat boleh uang, zakat ini beras. Kalau misalkan beras itu kan biasanya kita 2,5 kilo. Tapi Ya. kan kalau kita kadang-kadang kalau kita beli ataupun apa kan tidak sesuai 2,5 kilo. Benar. Alangkah baiknya kita pakai uang atau pakai beras atau pakai bagaimana ya, Mayang? Yang Ya. pas itu bagaimana? Ini zakat fitrah ya Miss. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau hukum asalnya itu memang harusnya berdasarkan makanan pokok yang ada di wilayah tersebut. Kalau kita berarti beras. Kalau mungkin orang di Papua mungkin lain lagi bahan makanan pokoknya. Orang Jadi sesuai yang dimakan. Iya, yang dimakan saya. Dan kalaupun beras pun kita harus memberikan yang kualitasnya sama dengan yang kita konsumsi Kita sehari. makan. Jangan yang di bawahnya. Kalau lebih baik, kita lebih di atasnya nggak apa-apa. Oh, ya. alhamdulillah. Kalau di bawahnya nggak boleh. Nah, tetapi kita melihat fenomena itu mungkin ada orang yang kesulitan untuk mengantarkan bahan makanan pokok gitu ya. Kemudian ada lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dalam bentuk uang gitu ya. Itu sebetulnya boleh-boleh saja Miss. Tetapi kalau ingin afdol ya, kalau afdolnya yang utamanya itu adalah bahan makanan Oh, jadi bahan makanan ya yang kita makan sehari-hari kita makan. dengan kualitas yang sama. Nah kalau misalnya dengan bahan makanan pokok itu kok kita kadang beli terus khawatir kurang ukurannya gitu ya. Nah ada baiknya dilebihi sedikit supaya nanti nggak kurang. Kalau sekarang kan Ragu-ragu ya? banyak yang 3 kilogram 3 gitu ya. kilo. Nah itu kan berarti udah lebih. Iya. Nah itu insya Allah aman. Kalau misal pun nanti itu nggak 3 kilo, tapi kan insya Allah nggak kurang dari 2,5. Nah, zakat itu selain itu biasanya kalau saya dengar-dengar itu kan ada zakat yang misalkan hartanya lebih itu kan ada juga ya Mas. Misalkan emas ataupun apa itu perlu zakat apa enggak Pak? Nah itu jatuhnya nanti zakat mal. Beda lagi, bukan zakat fitrah. Kalau zakat mal berarti nanti harus memenuhi nisabnya. Ada aturannya lagi ya? Ada aturannya tersendiri. Kapan seseorang itu harus mengeluarkan zakat mal. Oke Mama, terima kasih karena memang sudah siang. Besok kalau misalkan Mama Ihsan kesini lagi bisa kita sambung lagi. Insya Oke, Allah, Miss. terima kasih para audien FIB School. Cukup sekian dari kami. Saya Miss Rini dan ini adalah Mama Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.